Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang belajar bikin kue, ide-ide jualan dan juga menjualnya ya teman-teman. Ini kebetulan Mama Hasan bikin kue tradisional lagi ya. Ini terbuat dari tepung ketan dan juga ubi ungu, yaitu kue mendut atau koci-koci ubi ungu ya teman-teman. Ini rasanya enak banget. Nggak lengket, nggak mudah basi juga. Nanti aku bagikan tipsnya ya. Oke, simak terus videonya. Oke, langkah pertama ini aku rebus dulu air ya teman-teman. Kita buat untinya sebanyak 100 ml ya airnya. Kemudian tambahkan daun pandan. Ini satu daun pandan yang aku potong jadi 2 ya. Kemudian aku tambahkan juga ini gula merahnya. Untuk takaran gula merahnya aku pakainya 150 gram ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan sedikit garam. Kemudian ini kita rebus sampai gulanya meleleh. Nah, seperti ini. Setelah gulanya meleleh semuanya, lanjut ini kita masukkan untuk kelapa ya teman-teman. Nah, tipsnya supaya nggak mudah basi, ini kelapanya dikukus dulu ya teman-teman. Nah, karena ini menurut Mama Hasan kurang manis, jadi aku tambahkan 2 sendok makan gula putih. Untuk tingkat kemanisannya bisa sesuaikan dengan selera kalian ya. Oke, ini kita aduk-aduk sampai matang dan kadar airnya ini berkurang ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup, kita icipi. Kalau sudah sesuai rasanya, kita sisihkan dulu ya teman-teman. Tunggu sedikit hangat. Oke, langkah selanjutnya ini aku sudah siapkan ubi ungu ya teman-teman. Ini aku kukus sebanyak 1 kilogram ya teman-teman. Cuma nanti aku nggak pakai semua, aku pakai sebagian aja. Nah, ini dikukusnya sampai empuk kayak gini. Kemudian ini kita haluskan pakai gelas aja ya teman-teman, atau pakai ulekan juga bisa. Kalau pakai ulekan jangan lupa untuk dialasi dengan plastik ya teman-teman. Oke, ini kita haluskan semuanya sampai halus seperti ini. Nah, fungsinya ubi ungu ini selain sebagai pewarna alami, ini juga membuat tekstur dari kue mendut kita itu lembut ya teman-teman, nggak terlalu alot, tapi tetap ada kenyalnya. Dan juga nanti aku kasih tahu supaya tidak mudah basi. Selain isiannya itu dikukus dulu, ada tipsnya ya teman-teman. Jadi simak terus videonya sampai akhir ya. Nah, ini lanjut, ini kita campurkan ya teman-teman. Untuk tepung ketannya ini aku pakainya cuma 250 gram ya. Nah, untuk pemakaian garam ini cukup sejumput aja supaya rasanya lebih gurih lagi. Kemudian ini kita tambahkan santan ya teman-teman. Ini santan sedang, nggak terlalu encer juga nggak terlalu kental. Nah, ini tips yang kedua supaya tidak mudah basi lagi. Ini santannya jangan lupa untuk dimasak dulu ya teman-teman. Kemudian kita tuang ketika hangat-hangat kuku. Nah, untuk takaran santannya sendiri sesuaikan dengan banyaknya ubi yang kita masukkan dan juga kelembapan tepung yang kita gunakan ya teman-teman. Jadi ini dikira-kira aja. Nah, kita uleni sampai kali seperti ini ya teman-teman. Nah,
Selain dari penggunaan ubi ungu, ini kalian bisa ganti dengan ubi kuning ya teman-teman, cuma nanti jadinya warnanya kuning, tapi nanti bisa juga dikasih pewarna hijau juga nggak apa-apa. Nah, ini seperti kue onde-onde ya teman-teman. Kalau onde-onde kan campurannya ubi, itu bisa lebih lembut dan juga nggak terlalu alot gitu ya. Ini untuk kue koci-koci juga sama aja. Oke, ini untuk isiannya sudah hangat. Ini kita bentuk bulat-bulat aja supaya nanti ketika kita bentuk adonan kulitnya ini lebih mudah lagi kita memasukkan isiannya. Nah, dibulat-bulatkan seperti ini, dikira-kira aja sekitar 25 sampai 30 gram ya teman-teman. Ini kita bulat-bulatkan untuk isiannya. Isian unti kelapa ini kalau pakai gula merah itu rasanya enak banget ya teman-teman. Jadi aroma khas dari gula merahnya itu kerasa. Oke, lanjut. Ini tips yang ketiga, yaitu kita olesi daunnya ini menggunakan minyak goreng ya teman-teman. Kalau biasanya dahulu itu biasa Mama Hasan diajarin itu pakai santan areh ya teman-teman. Memang rasanya lebih gurih lagi, cuman kalau pakai santan areh itu biasanya cenderung mudah basi ya teman-teman. Jadi menggunakan minyak sebagai pengganti santan areh ini bisa membuat kue yang kita buat, kue mendut ini tidak mudah basi ya teman-teman. Jadi ketiga tips tadi kita terapkan ya teman-teman. Jadi yang pertama, isiannya kelapanya kita kukus, kemudian yang kedua santan yang buat kita ngadon itu dimasak dulu, kemudian tips yang ketiga ganti olesan santan arehnya dengan minyak goreng ya. Dijamin kalau pakai tips dari aku ini insya Allah bisa tahan 2 hari ya teman-teman kuenya. Oke, lanjut. Ini setelah kita bulatkan dan diisi dengan unti kelapanya, ini kita bungkus. Bungkusnya simple banget ya teman-teman, caranya seperti di video, bisa kalian praktekkan di rumah ya. Nah, seperti ini, rapi ya teman-teman. Bentuknya cantik banget. Lanjut, ini kita letakkan di kukusan. Kita bungkus semuanya sampai selesai ya teman-teman, jangan lupa. Nah, ini kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Jadi kita bentuk kerucut kayak gini, kemudian ditekan di sisi yang paling ujung, kemudian kita tekuk kanan kiri, kemudian kita lipat lagi. Untuk sisa daunnya kita masukkan ke dalam lipatan yang ujung ini. Nah, seperti ini. Oke, bisa kan kalian ya teman-teman? Nah, seperti ini kita bungkus semuanya sampai selesai ya. Nah, kue koci-koci ini dahulu kala biasanya cuma warna hijau ya teman-teman. Sekarang itu banyak banget variasinya, warna-warni, dan juga biasanya itu pakai jus pandan gitu ya teman-teman, pewarna alami. Kemudian kalau warna ungu itu pakai ubi ungu. Sangat bervariasi ya kue tradisional sekarang itu. Nah, ini sudah selesai semuanya. Lanjut, ini kita kukus kurang lebih 25 sampai 30 menit ya teman-teman. Nah, ini sudah 30 menit.
Ini sudah matang ya teman-teman, aromanya itu benar-benar gurih dan juga manis dari unti kelapanya ya teman-teman, unti kelapa gula merahnya. Ini belum dibuka aja aromanya sudah menyebar ke seluruh dapur ya teman-teman. Nah ini aku nggak sabar ya teman-teman, nunggu dingin. Ini panas-panas ini aku buka ya teman-teman. Ini benar-benar nggak lengket sama sekali, karena kita menggunakan minyak goreng ya teman-teman. Kalau dahulu biasanya pakai santan areh, ini kita ganti minyak goreng supaya lebih awet lagi untuk kuenya. Nah ini kita belah ya teman-teman, Masya Allah ini kelihatan cantik dan juga enak banget, aromanya wangi gurih gitu ya. Teksturnya juga pas ya teman-teman, ini meskipun kenyal tapi juga tetap lembut ya. Nah ini kita cobain ya teman-teman, enak banget, Masya Allah, kalian wajib coba ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton, tetap semangat, semoga video aku bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.